Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Al-Fatih Update Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Selamat menonton! Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian satu fitur baru dari kartu prakerja, yaitu fitur riwayat gelombang. Bagi yang belum lolos dan belum pernah lolos prakerja dan kalian bingung alasan kenapa tidak lolos prakerja, fitur ini akan membantu kalian menginformasikan alasan mengapa kalian tidak lolos di gelombang prakerja saat itu. Di mana letak fitur baru tersebut dan gimana cara cek riwayat gelombang, serta macam-macam alasan kamu gagal lolos prakerja dan bagaimana solusi alternatif yang bisa kita lakukan. Cek video berikut ini sampai selesai ya. Buat fitur yang baru, bagi yang belum pernah lolos, bisa dicek langsung di dashboard, kemudian di bagian atau di samping informasi gelombang yang bakal dibuka. Kalian tinggal klik, di situ kan ada dua menu, kalian tinggal klik yang riwayat gelombang. Di sini karena saya sudah lulus di gelombang 13, jadi ada menu tersendiri di bagian bawah. Nah, di situ kan ada riwayat gelombang juga. Bagi kalian yang sudah lulus, kalian bisa cek di situ untuk riwayat gelombangnya dan alasan mengapa sebelumnya kalian nggak lolos. Di sini saya sudah mendaftar prakerja itu dari gelombang ke-7 dan baru berhasil di gelombang 13, dan saya penasaran alasan kenapa gelombang-gelombang sebelumnya saya tidak lolos. Nah, setelah dicek di sini ternyata alasannya yaitu karena data saya, nik saya masih terdaftar di PD Dikti atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang ketika mendaftar di gelombang 8 kemarin itu statusnya itu masih mahasiswa atau masih kuliah karena belum mendapatkan ijazah. Ijazahnya itu baru ada pada bulan Oktober, dan ternyata status dari mahasiswa ke alumni itu berubah di PD Dikti atau di Kementerian Kebudayaan itu baru berubah dari bulan Desember. Karena kan memang ya, kalau misalnya kita masih berstatus pelajar itu otomatis kita bakal gagal karena kita tidak diperbolehkan untuk mendaftar di prakerja. Tapi bagi kalian yang sudah lulus tetapi kalian masih mendapatkan notifikasi riwayat gelombang seperti ini, kalian bisa cek data kalian terlebih dahulu ke PD Dikti maupun Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Caranya seperti ini. Nah, bagi kalian yang baru lulus kuliah, kalian bisa cek data di pddikti.kemendikbud.go.id. Di situ kalian tinggal masukkan nama, kemudian nama universitas dan jurusan. Nah, nanti bakal muncul data kalian. Di situ juga nanti akan ada keterangan apakah kalian masih berstatus sebagai mahasiswa aktif atau sudah lulus. Kalau kalian di situ statusnya masih mahasiswa aktif sedangkan kalian sudah lulus, kalian bisa konfirmasi ke universitas kalian masing-masing, bisa hubungi humasnya, kemudian minta untuk diupdatekan data kalian. Pengalaman saya ketika minta update data ke universitas itu butuh waktu sekitar 1 minggu untuk berubah dari mahasiswa aktif menjadi lulus atau alumni. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu lulusan SMA, SMP, atau SD, kalian bisa cek di cari aja di Google nanti data siswa Kemendikbud. Nah, di situ akan muncul halaman seperti ini. Kalian tinggal masukkan nama, tanggal lahir, tempat, dan lain sebagainya. Kalau nanti hasil yang muncul itu masih berstatus siswa, kalian bisa lapor ke pihak sekolah, atau di sini ada fitur, kalian tinggal scroll ke bawah, nanti ada fitur untuk memverifikasi dan validasi ijazah kalian, dan nanti kemungkinan beberapa hari kemudian status kalian akan berubah menjadi lulus. Kalau misalnya kalian bingung, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya nanti banyak yang minta dan mengalami masalah yang sama, nanti bakal saya buatkan di video tersendiri.
Nah, di sini ada juga kan misalnya kita yang menerima bansos itu nggak bisa untuk mendaftar prakerja. Nah, di sini ada juga yang riwayat gelombangnya itu tidak lolos karena nik kita itu terdaftar di Kementerian Sosial. Kalau misal kita merasa belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita bisa cek terlebih dahulu nik atau data diri kita di DTKS atau Data Terpadu Kementerian Sosial. Itu bisa kalian cek langsung di Google tanpa aplikasi. Untuk alamat webnya kalian bisa cek di bagian atas, itu ada dtks.kemensos.go.id. Kalian kemudian jika sudah muncul di halaman awalnya, kalian tinggal klik cari bansos. Di situ kita nanti tinggal masukkan nik dan kita cari apakah kita terdaftar sebagai penerima bansos. Untuk ceknya langsung aja klik di pojok kiri atas cari bansos. Nah, kemudian nanti bakal muncul halaman atau kolom untuk memasukkan nik, kemudian nama, dan juga di situ kalian harus menuliskan captchanya. Nah, tinggal diisi, kemudian nanti setelah sudah terisi kalian tinggal klik cari. Di sini saya skip dan kemudian saya langsung cari. Nah, setelah saya cari ternyata di sini saya tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Kalau misalnya kita terdaftar sebagai penerima bansos, tampilannya akan seperti ini, dan di sini kita bisa lihat bansos apa yang kita dapatkan. Tetapi kalau misalnya kita merasa belum mendapatkan bansos, kita bisa tanyakan ke RT setempat atau ke kelurahan. Kemungkinan besar kita sudah didaftarkan ke penerima bansos oleh pemerintah setempat, tetapi memang kita belum mendapatkan giliran untuk mendapatkan bansos. Tetapi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung tanyakan saja ke kepala desa atau RT setempat. Selain penerima bansos, penerima bantuan lain dari pemerintah pun bakal gagal di seleksi kartu prakerja karena memang tidak diperbolehkan. Salah satunya yaitu bagi kalian yang penerima bantuan Presiden UMKM. Kalau tidak salah, untuk bantuan pemerintah atau bantuan Presiden UMKM ini kemarin itu disalurkan lewat rekening bank, atau tidak salah itu pakai Bank BRI. Tapi kalau misalnya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Selain itu, untuk yang penerima atau yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan pun itu tidak bisa untuk mendapatkan kartu prakerja. Karena di sini kan namanya saja kartu prakerja itu bagi yang belum bekerja. Tetapi kalau misalnya ada yang sudah bekerja dan mendapatkan kartu prakerja, kemungkinan besar dia itu tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Intinya kita harus balik lagi ke sasaran penerima prakerja sih, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan kartu prakerja. Nah, yang pertama itu untuk para pencari kerja, kemudian untuk pekerja yang terkena PHK, kemudian untuk pekerja yang terkena dampak maupun yang bukan penerima bantuan sosial. Kalian bisa cek di daftar yang ada di layar kalian. Tapi bagi kalian yang merasa kalau alasan kalian tidak lolos prakerja seperti yang tertera di riwayat gelombang kartu prakerja itu tidak sesuai, kalian bisa lakukan pelaporan ke pihak yang terkait, karena kartu prakerja ini kan dia dikerjakan oleh sistem, jadi semua ini terintegrasi ke sistem-sistem kementerian yang lain. Jadi kalau misalnya kita nggak lapor dan data kita nggak terupdate, ya otomatis kita nggak bakal pernah dapat kartu prakerja. Nah, bagi yang tampilan atau alasan tidak lolosnya itu seperti ini, tulisannya kamu belum berhasil lolos gelombang, kemungkinan besar kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program kartu prakerja. Dan bagi kita yang merasa belum pernah mendapatkan bantuan atau hal lain yang sudah kita sebutkan di awal tadi, kita bisa berkesempatan pula untuk mendapatkan kartu prakerja. Seperti halnya saya yang awalnya tidak bisa mendapatkan kartu prakerja karena saya masih berstatus mahasiswa atau data masih ada di Kemendikbud, akhirnya saya bisa lolos. Segini aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini.